Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi menganalisis penyimpanan peralatan pembersih dan bahan kimia. Nah, di sini kita harus tahu kenapa sih kok sampai penting sekali tentang penyimpanan peralatan pembersih dan juga bahan kimia ini. Karena ketika dia tidak disimpan dalam prosedur yang benar, maka peralatan pembersih dan bahan kimia tersebut tidak akan bertahan lebih lama seperti biasanya, ya kan? Jadi misalnya nih, saya kasih contoh saja, misalnya ada sapu seharusnya diletakkan di ruangan yang agak besar, tapi dia dipaksa masuk di dalam sebuah lemari yang itu ukurannya kecil. Akhirnya sapu itu tadi tidak akan bertahan lama jika dia sering-sering dimasukkan secara paksa di tempat yang sempit seperti itu kan. Nah, akhirnya jadinya yang seharusnya masih bisa dipakai jadi tidak bisa dipakai. Begitu pula dengan bahan kimia. Oke, langsung saja kita next ke slide selanjutnya adalah memelihara dan menyimpan alat pembersih. Jadi faktor yang terpenting dalam memelihara dan merawat peralatan kerja serta prosedur penyimpanan peralatan kerja yaitu adalah yang pertama, ruang penyimpanan peralatan harus bersih dan kering, tidak mungkin kalau lembab. Jadi jangan sampai itu lembab ya, karena kelembapan juga akan mempengaruhi kualitasnya alat dan bahan pembersih nanti. Lalu ruang penyimpanan peralatan harus aman, terkunci dan terawasi. Nah, jangan sampai, karena rata-rata barang-barang peralatan hotel itu mahal-mahal, serta chemicalnya atau bahan pembersihnya pun juga mahal. Jadi jangan sampai kunci itu bisa ada di tangannya pihak yang tidak berwajib gitu kan, maksudnya pihak yang tidak berkewenangan, yaitu housekeepernya. Lalu ruang penyimpanan sebaiknya memiliki sirkulasi udara yang cukup. Jangan sampai ruang penyimpanan itu sangat tertutup dan tidak ada sirkulasi udaranya sama sekali, karena nanti dia akan menimbulkan kelembapan dan akhirnya tidak ada indikator nomor 1 di situ. Lalu peralatan yang disimpan harus dalam keadaan bersih dengan posisi yang aman ya. Jadi setelah misalnya saya kasih contoh nih, kalian sudah menggunakan mop. Nah, mop itu sudah digunakan tapi nggak kalian cuci. Nah, itu nanti akhirnya tidak akan bersih kan. Nah, makanya harus dibersihkan dulu. Lalu peralatan harus diinventarisasi atau dihitung secara rutin. Prosedur menyimpan dan merawat peralatan pembersih. Tempat menyimpan peralatan pembersih secara umum terbagi dalam beberapa macam. Hal ini tergantung dari ukuran, bentuk, dan jenis masing-masing peralatan pembersih. Nah, berikut adalah beberapa tempat yang dalam menyimpan peralatan pembersih, yaitu yang pertama gudang peralatan atau ruang khusus peralatan. Biasanya gudang peralatan itu dia cenderung lebih besar, ya. Terus kalau public area, karena areanya sangat besar, areanya luas, jadi mereka membuat satu ruangan kecil itu khusus untuk menyimpan beberapa alat pembersih yang digunakan secara rutin atau setiap hari. Nah, supaya tidak bolak-balik untuk menuju gudang. Namanya ruangan tersebut namanya janitor. Janitor biasanya berada di dekat-dekatnya area restroom atau toilet ya. Jadi setiap restroom itu pasti ada yang ruangan kecil berisi alat pembersih daily atau alat pembersih setiap hari, namanya janitor ya. Lalu lemari peralatan atau kabinet peralatan, ada rak peralatan, rak penjemur linen, gantungan peralatan, keranjang peralatan, dan plastik gantung peralatan. Oke, berikut teknik merawat dan menyimpan peralatan pembersih itu banyak sekali, mulai dari brush hingga carpet mesin, ya kan? Bisa dibaca lebih jelas di PowerPoint yang sudah diberikan. Lalu sebentar ya, karpet mesin. Mungkin ada yang kurang paham, karpet mesin itu apa sih? Karpet mesin itu adalah maksudnya brushing mesin ya. Brushing mesin dia harus diletakkan di gudang peralatan, jadi gudang besar karena dia alat besar. Ini berikut teknik menyimpan bahan pembersih atau chemical di situ. Jadi bahan pembersihnya bentuknya seperti apa, teknik menyimpanannya pun juga berbeda, bisa dibaca di PowerPoint yang sudah diberikan. Itu nomor 1 sepertinya ada kesalahan, maaf ya, tapi sepertinya di PowerPoint tidak seperti itu nanti. Oke, sampai dijadikan ada cairan, pasta, bubuk, sampai busa ya. Setelah itu sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.